Sahabat Sobis, sejak dahulu kala Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah terbesar di dunia. Oleh karena itu banyak bangsa-bangsa di dunia yang berburu rempah ke Indonesia karena kekayaan dan kualitas rempah kita. Bahkan di antara para pedagang yang datang ada yang sampai menjadi penjajah karena ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. Ya, rempah-rempah Indonesia memang sangat tinggi nilainya karena sangat diminati dunia. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah rempah-rempah Indonesia masih diminati dunia? Dalam video ini kita akan bahas tentang potensi rempah-rempah Indonesia. Simak terus video ini. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Cuan melimpah dari bisnis rempah. Simak kegigihan para pejuang rupiah dalam menggeluti bisnis rempah dalam video ini. Selamat datang di Solo Bisnis. Kami akan selalu hadir menayangkan topik seputar dunia bisnis dan usaha kecil dengan video-video yang akan memberikan informasi, motivasi, dan inspirasi bagi Anda. Melimpahnya tanaman rempah di Nusantara menjadi berkah bagi Aloysia Kurniadi dan Rudi Eko Yulianto. Pasangan suami istri asal Madiun, Jawa Timur itu melihat potensi besar rempah yang bernilai ekonomi. Mereka kemudian merintis UMKM Edelweiss yang mengkhususkan produksi rempah kering. Bisnisnya bermula di awal pandemi pada Maret tahun 2020. Aloysia gelisah karena bumbu dapurnya banyak yang busuk sedangkan beberapa pasar ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Maka terbesitlah ide untuk membuat bumbu dapur kering yang berkualitas tanpa bahan pengawet. Mereka kemudian meriset dengan mengunjungi berbagai pameran produk organik yang disiarkan secara virtual. Juga belajar melalui internet mengenai cara membuat rempah kering yang tahan lama, tidak mengurangi aroma, warna, serta kandungan alaminya. Media sosial pun dimanfaatkan untuk mencari bahan baku, membeli langsung ke petani dan memberdayakan warga sekitar untuk menggunakan halaman rumahnya sebagai lahan berkebun. Hingga saat ini, UMKM Edelweiss memiliki 8 karyawan dan 14 mitra petani yang tersebar di Madiun, Pacitan, dan Salatiga. Selama perjalanan usahanya, UMKM Edelweiss mendapat pendidikan dan pelatihan dari BRI terkait membangun sebuah bisnis. Melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI, mereka membangun jaringan bisnis ke luar negeri. UMKM yang memiliki moto, masak itu praktis, telah memasarkan 38 varian produk rempah dan bumbu masakan yang mampu bertahan hingga 2 tahun. Daun salam, daun pandan, daun jeruk, gula kelapa, bunga telang, dan jahe merah merupakan beberapa rempah yang menjadi produk unggulan. Produk bumbu dan rempah kering mereka dijual di berbagai pasar daring termasuk minimarket dan supermarket di sejumlah kota besar di Indonesia. Ekspor skala kecil telah masuk Singapura. Pandemi COVID-19 menghantam segala sektor kehidupan manusia, tak terkecuali roda perekonomian. Hampir semua bidang usaha, baik empon-empon industri besar maupun kecil terkena imbasnya. Para pelaku ekonomi nyaris dibuat tak berdaya menghadapi dampak dari pandemi global yang memaksa membatasi diri berinteraksi secara fisik. Kondisi itu yang membuat Nuratikah, 31 tahun, terpaksa mencari jalan keluar mempertahankan pundi-pundi penghasilannya. Bisa dibilang, Atikah adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Sebelum COVID-19 menyasar ke wilayah Cirebon dan sekitarnya pada Maret tahun 2020 lalu, dia berbisnis kuliner lokal, manisan kolang-kaling dan pancake tape ketan. Permintaan produk buatan warga asal Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon itu berangsur menurun. Usahanya pun nyaris redup setelah pemerintah daerah setempat mengumumkan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kendati demikian, Atikah bersama suaminya berpikir tak ada jalan lain selain terus berusaha agar hajat hidupnya terus berjalan. Merespons tingginya kebutuhan masyarakat akan ramuan jamu sebagai kebutuhan meningkatkan imunitas, Atikah beralih produk empon-empon kunyit dan jahe.
Jenis usaha barunya itu menjadi jawaban kebuntuan usaha kuliner lokal yang menurun. Namun selang beberapa bulan, bisnis ramuan jamu cair menuai kendala. Dari kemasan botol yang mudah pecah, hingga masa kadaluarsa yang singkat. Pada saat itu, kami membuat produk empon-empon cair siap minum kemasan botol. Permintaan dari Cirebon dan luar kota sangat tinggi. Karena keterbatasan pengiriman yang tidak safety, mudah pecah dan mudah kadaluarsa. Kami harus berinovasi. Permintaan empon-empon yang masih tinggi, Atikah berinisiasi melakukan inovasi produk dari cair ke serbuk. Selain untuk menghindari masalah pecah botol saat distribusi, inovasi empon-empon bermerek Neng Alena itu juga bisa memangkas biaya produksi. Riset produksi dari mulai takaran, komposisi, hingga uji lab nilai kandungan gizi pun dilakukan. Sebagai pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, BI Kantor Perwakilan Wilayah Cirebon, Atikah mendapat pelatihan pengemasan sekaligus dibantu untuk pemasaran produk yang lebih luas. Menjadi UMKM binaan BI, banyak ilmu yang didapat. Bukan saja pelatihan, tapi juga membuka akses pemasaran dan dipertemukan dengan para stakeholder. Binaan BI sangat positif untuk mengarahkan pelaku UMKM menjangkau pasar lebih luas. Di awal inovasi empon-empon serbuk, jumlah permintaan tembus 6.000 kemasan untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Atikah tak menyangka jika penjualan di awal inovasinya itu mendapat permintaan yang signifikan. Dia yakin peralihan ke produk serbuk itu lebih efisien dan mampu bertahan hingga 6 bulan, sehingga pengirimannya pun lebih aman dan praktis. Di masa pandemik ini kami harus tetap produktif. Bagaimanapun usaha harus tetap berjalan karena ini usaha keluarga satu-satunya. Terhitung awal pembuatan hingga awal Desember tahun 2020 sudah 6.000 kemasan yang sudah terjual. Sementara itu, Kepala KPWBI Cirebon, Bakti Arnanta mengatakan, pembinaan terhadap pelaku UMKM, sejauh ini Bank Indonesia sudah menggeliatkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, BBI. Upaya tersebut sebagai penguatan pelaku UMKM dan pariwisata. Menurutnya, untuk pemulihan ekonomi secara nasional, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian melainkan harus berbagai pihak untuk menguatkan ekonomi di sektor UMKM. Salah satunya melalui pembinaan UMKM agar terus mengembangkan dan melakukan strategi inovasi ke arah digitalisasi produk, seperti memanfaatkan marketplace dan menggunakan sistem pembayaran digital melalui QR Code Indonesia Standard (QRIS). Hingga September tahun 2021, pelaku UMKM di wilayah Ciayu Majakuing sudah 227.000 UMKM yang menggunakan QRIS. Angka tersebut meningkat 140% sejak awal Januari lalu. Tahun ini kami mendorong pelaku UMKM maupun masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran secara digital QRIS. Respon mereka cukup antusias, setiap bulan angkanya selalu meningkat. Bakti menambahkan, di masa pandemi COVID-19 ini, budaya penjualan harus berubah dari penjualan konvensional bertemu langsung dengan konsumen ke pemasaran digital. Karena itu, pelaku UMKM harus bisa berinovasi dengan memanfaatkan segala platform digital untuk mendukung pemasarannya. Menurutnya, QRIS memberikan solusi atas kendala pelaku UMKM di masa pandemi. Keunggulan dari pembayaran digital ini yaitu jaminan produk sesuai harapan konsumen, serta prosedur pembayarannya bisa dilakukan di akhir. Selain itu, transaksi melalui QRIS ini bisa terlacak oleh BI untuk mengetahui produktivitas UMKM memasarkan produknya. Siapa saja pasti punya HP, dan bisa dimanfaatkan kapanpun. QRIS ini solusi cerdas untuk masyarakat secara digital. Lanskap kita menggunakan internet ini luar biasa. Jadi, pembayaran non-tunai bisa dilakukan tanpa dibatasi dengan mobilitas dan tatap muka. Pandemi COVID-19 memberi dampak yang besar pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat. Banyak pekerja formal yang terpaksa harus merelakan nasibnya karena terkena PHK. Pun tak sedikit pula pekerja informal yang harus memutar otak agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul Agus Sulistiana, mengatakan dampak pandemi COVID-19 sangat terasa bagi kegiatan usaha kecil menengah (UKM). Hingga saat ini, perkiraan UKM di Bantul yang terdampak pandemi COVID-19 mencapai 95%. Agus mengatakan, Pemprov DIY pun juga sudah melakukan berbagai upaya untuk membantu pelaku usaha yang terdampak. Mulai dari memberikan pengarahan atau sosialisasi tentang protokol kesehatan, agar semua paham dan dapat melangsungkan kembali usahanya. Setelah itu dilanjutkan dengan penguatan kerja sama antar aktor hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha. Terkait dengan bantuan lain, misalnya dengan pemberian intensif bagi pelaku usaha yang terdampak, dikatakan Agus, hal itu menjadi wewenang dari pemerintah pusat. Itu yang Pemda lakukan kecuali pemberian insentif. Kalau yang pemberian insentif dan relaksasi hutang adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Diungkapkan Agus, sebenarnya ada cukup banyak UKM di Bantul yang masuk ke dalam gerai Bandara Yogyakarta International Airport, YIA. Namun karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, gerai di YIA tersebut belum bisa beroperasi. Masih terus persiapan untuk UKM yang masuk ke Bandara YIA. Sebelumnya, kita juga pernah mengadakan kerjasama atau kemitraan antar aktor dan unsur pelaku usaha dengan menggelar fashion show batik dari salah satu UKM di Bantul. Agus menuturkan, meski hampir semua kegiatan usaha kecil menengah terdampak pandemi COVID-19, masih ada pelaku usaha tetap bisa eksis dan malah mendapat peningkatan keuntungan. Kecilnya presentase usaha yang masih bisa bertahan itu tetap berpengaruh dalam menggerakkan roda perekonomian baik di masyarakat atau ke dalam Bantul sendiri. Salah satu UKM yang tidak terdampak pandemi COVID-19 ini adalah penjual minuman tradisional, misalnya jamu-jamu herbal dan wedang uwuh. Pernyataan Agus terkait UKM jamu yang tidak terdampak pandemi COVID-19 bukan hanya isapan jempol semata. Pasalnya, jamu atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai empon-empon itu dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Pernyataan senada juga diberikan oleh salah satu peracik jamu herbal di Desa Wisata Jamu Gendong Kiringan, Desa Canden, Jetis, Bantul, Sutrisno. Dia mengakui sempat terjadi lonjakan permintaan jamu atau empon-empon pada awal pandemi. Kalau mulai bulan ini sudah mulai tidak seramai saat dibandingkan awal-awal pandemi COVID-19. Namun sekitar sebulan yang lalu tergolong sangat tinggi, bahkan omsetnya jika ditotal semua dari penjual jamu yang ada naik sampai dengan 500%. Dijelaskan Sutrisno, di Desa Wisata Jamu yang berada di Kiringan, saat ini tercatat ada 132 orang perajin jamu. Pun sekarang muncul 40 orang sebagai generasi baru sehingga saat ini ada sekitar 90 orang yang masih aktif berjualan. Meski penjualan jamu masih didominasi ibu-ibu penjual jamu gendong, tetapi tidak sedikit pula dari mereka yang melakukan inovasi untuk memasarkan produknya secara online. Selain itu, mereka tidak hanya membuat jamu yang langsung dapat diminum seketika, tetapi juga membuat racikan bahan-bahan itu secara mentah sehingga bisa tetap awet ketika dikirim. Jamu gendong di sini banyak dijual ibu-ibu, tapi pesanan dari dalam kota dan luar kota seperti NTT, Jakarta, Sumatera dan lainnya tetap ada. Pesanannya juga macam-macam mulai dari jamu cair, instan, wedang uwuh dan segala macam. Sutrisno mengaku sempat merasakan harga bahan baku yang melambung tinggi beberapa bulan sebelumnya karena memang permintaan yang juga meningkat. Namun sekarang kondisi itu sudah mulai berangsur normal kembali. Sementara itu, seorang perajin jamu di Dukuh Kiringan, Sudiatmi mengatakan pada saat seperti sekarang memang menjadi berkah tersendiri bagi penjual jamu di desa tersebut. Selain mendapat banyak pesanan jamu dari berbagai daerah, penjual jamu yang ada saat ini menjadi lebih banyak melakukan inovasi. Inovasi itu mulai dari pembuatan ramuan jamu yang menjadi tidak monoton. Jika sebelumnya penjual jamu rata-rata hanya menjual jamu beras kencur, kunir asem dan ramuan umum lainnya, kini mereka menambah racikan. Seperti empon-empon yang berkhasiat untuk meningkatkan imun atau antibodi. Empon-empon yang kurang lebih racikannya terdiri dari temulawak, kunyit, jahe, sereh dan rempah-rempah lain ini menjadi suatu terobosan sebenarnya dan permintaan banyak banget.
Diceritakan Sudiatmi, beberapa waktu lalu, ketika masyarakat sempat melakukan pengawasan ketat terhadap pendatang yang masuk ke daerah atau kampungnya. Penjual jamu sempat kesusahan dalam mencari tempat lain untuk berjualan. Pasalnya, tidak sedikit dari ibu-ibu penjual jamu gendong itu sudah terbiasa berkeliling ke tempat-tempat tertentu atau bisa dikatakan sudah mempunyai rute tersendiri saat berjualan. Para penjual jamu pun terpaksa harus menghentikan setiap kegiatannya. Dikatakan Sudiatmi, menurutnya dalam setiap kesulitan yang dilewati pedagang jamu, malah terkadang menjadi sumber ide atau inovasi baru yang dapat muncul kapan saja. Akses jalan ditutup, banyak penjual jamu keliling yang tidak boleh masuk sekitar 1-2 minggu. Namun dari situ malah muncul inovasi lainnya, yakni membuat racikan jamu hingga empon-empon secara instan untuk dijual secara online. Ditambah lagi, pesanan itu datang tidak dari daerah lokal dalam kota saja, luar kota pun juga ikut penasaran dan akhirnya membeli berbagai jamu instan tersebut. Penjualan online yang dapat dibilang cukup berhasil itu terus dilakukan hingga sekarang. Walaupun sekarang sudah kembali dibuka kembali dan bisa berjualan keliling, tapi jamu instan yang dijual secara online tersebut masih terus berlanjut. Untuk diketahui, Dusun Kiringan bisa disebut sebagai sentra jamu karena memang mayoritas dari warga yang bertempat tinggal di dusun tersebut berprofesi sebagai penjual jamu. Terlebih lagi warga perempuan yang biasanya lebih akrab dengan meracik jamu. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah pesanan dan peminat jamu dari berbagai daerah, penjual jamu pun ikut bertambah. Sama seperti yang dikatakan Sutrisno sebelumnya, bahwa ada dampak banyaknya generasi baru penjual jamu di Dusun Kiringan. Penambahan jumlah penjualan tersebut tidak semata-mata karena permintaan yang meningkat. Tetapi ada faktor lain di balik itu, salah satunya karena tidak sedikit juga dari warga yang sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan atau toko terpaksa harus dirumahkan bahkan di PHK karena pandemi COVID-19. Awalnya mereka biasanya hanya menjualkan dagangan orang tuanya yang lebih dulu menjual jamu secara keliling, kini merambah online juga. Namun lama-kelamaan mereka generasi baru ini akhirnya juga ikut turun berjualan jamu keliling. Bahkan tidak hanya perempuan saja yang kali ini ikut menjual jamu. Laki-laki pun tidak malu atau sungkan ikut berkeliling menjual jamu kepada warga, karena memang terdampak COVID-19 dan juga masih ada tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah. Selain itu, acara hajat nikah yang masih terbatas penyelenggaraannya mengakibatkan tidak memerlukan banyak make up atau dandanan. Akhirnya, hal itu juga berdampak kepada perias pengantin yang jumlahnya cukup banyak di situ. Persoalan itu yang mengakibatkan pada akhirnya mereka beralih ke jualan jamu. Biasanya dibuatkan oleh orang tuanya, tidak hanya perempuan, sekarang laki-laki pun banyak yang ikut berkeliling. Kan ya, daripada tidak bekerja, sedangkan di sisi lain prospek jamu juga sedang meningkat, jadi ya kenapa tidak? Dikatakan Sudiatmi, para penjual jamu biasa berkeliling mulai dari jam 6 pagi sampai pukul 10 pagi sudah mulai pulang. Namun ada juga yang berangkat lebih siang. Penjual jamu Dusun Kiringan juga tidak jauh-jauh dalam berkeliling menjual jamunya. Masih berada di sekitar wilayah Bantul, meskipun juga semuanya terpencar satu sama lain. Ada yang di wilayah Selarong, Krapyak, Wonosari bahkan sampai Malioboro. Senada dengan Sutrisno sebelumnya, kesulitan bahan baku pada saat awal pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh Sudiatmi dan pedagang jamu lainnya. Kesulitan di sini bukan dalam arti ketidakadaan bahan baku tapi lebih kepada harga yang membumbung tinggi. Dituturkan Sudiatmi, peningkatan itu diakui memang sempat menyusahkan karena juga memang lonjakan harga itu hampir merata di semua jenis bahan baku. Jika biasanya empon-empon yang hanya dihargai Rp3.000, Rp5.000 kemarin sempat menjadi Rp15.000. Namun sekarang ya sudah kembali turun lagi karena memang juga permintaan tidak sebanyak kemarin beberapa bulan yang lalu juga. Saat ini harga empon-empon dari petani saja hanya Rp3.000, lalu ketika sudah sampai di pedagang peracik jamu akan naik sedikit menjadi Rp5.000. Bahan lain seperti jahe juga sama, sekarang sudah turun di angka Rp30.000 saja.
Pada akhirnya, satu hal yang digarisbawahi Sudiatmi, bahwa ketika berjualan jamu di masa pandemi COVID-19 tidak hanya meningkatkan keuntungan karena laris dinikmati pembeli, namun juga membuka peluang beberapa pihak untuk sementara alih profesi. Nah, sahabat Sobis, ternyata rempah-rempah masih sangat berpotensi baik di pasar dalam maupun luar negeri. Tetap ikuti channel ini karena kami akan membawa informasi, inspirasi dan motivasi untuk sahabat sekalian.